Seorang pendeta berkhotbah tentang topik berdoa. Dia berkata bahwa pada umumnya ada 4 macam jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Jawaban yang pertama, yes, ya. Tidak lama pasti langsung terkabul. Jawaban kedua adalah no, tidak dikabulkan. Jawaban yang ketiga adalah wait, tunggu. Terkabul tetapi tidak langsung, melainkan tunggu waktunya, Tuhan mengabulkan. Jawaban yang keempat adalah you must be kidding. Kamu pasti nggak serius nih. Benar nih minta ini. Tahukah kamu apa yang sebenarnya sedang kamu minta? Ketiga jawaban yang pertama mungkin sudah sering kita dengar. Tetapi yang keempat ini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Walaupun agak bernada gurauan, tetapi jawaban keempat ini mengandung kebenaran yang patut kita renungkan. Yaitu, berdoa itu bukan sekedar meminta, tetapi penting untuk menyadari apa yang sedang kita minta. Mari kita perhatikan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mengapa? Sepertinya Tuhan Yesus di sini memberi jaminan bahwa jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita boleh meminta apa saja dan akan dikabulkan. Jawabannya adalah karena Yesus hendak menekankan bahwa berdoa itu bukan hanya tentang meminta yang kita mau, melainkan juga tentang mengetahui yang Tuhan mau. Artinya, apabila antara yang Tuhan mau dengan apa yang kita mau bertemu dalam gelombang yang sama, maka jawaban doa tak akan menjadi perhatian utama lagi. Sebab pada saat itu kita akan meminta sesuatu yang memang Tuhan ingin memberikannya kepada kita. Bersesuaian, klop. Betapa indahnya jika itu yang terjadi, bukan? Tetapi dengan jujur harus kita akui, disitulah seringkali letak masalahnya. Atau lebih tepatnya, disitulah letak pergumulan kita di dalam hal berdoa. Kita ini tidak begitu pandai, tidak begitu cakap untuk mengerti apakah yang kita minta itu selaras dengan kerinduan hati Tuhan. Kita tak begitu cakap untuk mengetahui apakah keduanya sudah klop atau belum. Ada sebuah tulisan inspiratif yang berbunyi begini. Aku meminta agar Tuhan memberiku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak. Kesabaran itu sesuatu yang dihasilkan dari perjuangan menghadapi tantangan, bukan sesuatu yang tinggal diminta saja. Aku meminta agar Tuhan memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak. Aku memberimu berkat.
Kebahagiaan itu tergantung dirimu, tergantung bagaimana kamu menikmati dan mengelola berkat itu. Aku meminta dijauhkan dari segala rasa sakit. Tuhan menjawab, tidak. Ada kalanya penderitaan justru menjauhkanmu dari keinginan-keinginan duniawi semata dan membawamu lebih dekat kepadaku. Aku meminta agar Tuhan membuat imanku bertumbuh. Tuhan menjawab, tidak, sebelum aku membersihkan dirimu dari sifat-sifat burukmu, supaya sesudahnya kamu bertumbuh dan berbuah lebat. Aku meminta agar Tuhan memberiku hal-hal yang bisa membuatku menikmati hidup. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu hidup, supaya kamu dapat menikmati yang selebihnya. Aku meminta agar Tuhan menolongku untuk mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi aku. Tuhan menjawab, nah, akhirnya kamu tahu apa yang benar. Tulisan ini dengan cerdasnya mengusik kesadaran kita bahwa berdoa itu juga menghendaki kita mengenal kehendak-Nya. Bahkan itulah yang terutama harus ada terlebih dahulu. Sebagai pendoa, kita perlu peduli kehendak Tuhan, bukan hanya peduli kemauan kita. Dan itulah tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, agar firman-Nya tinggal di dalam kita. Supaya kita lebih bisa menyamakan gelombang antara keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Barulah kemudian kita meminta sesuatu dari Tuhan. Dengan kata lain, pengenalan kita terhadap firman-Nya menolong kita untuk mengenali apakah permintaan doa kita sudah selaras dengan kehendak-Nya. Sementara harus diakui, acap kali kita tak mengenali batasannya yang sungguh tipis. Kita sering menyangka doa kita tidak dikabulkan, padahal permintaan kitalah yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Seperti kata Yakobus pasal 4 ayat 3. Kita ini berdoa, tetapi salah berdoa. Isi doa atau permintaan kita salah. Benar kata sebuah nasihat, don't say God has been silent when your Bible has been closed. Jangan bilang Tuhan diam tak menjawab doa kalau Alkitabmu tidak dibuka. Mungkin Anda masih ingat betapa kecewanya hati ketika waktu kecil ada permintaan Anda yang dijawab dengan gelengan kepala oleh orang tua. Bahkan mungkin reaksi kita kala itu adalah menangis. Namun, setelah kita beranjak dewasa, barulah kita mengerti dan malah menertawakan permintaan bodoh kita itu. Mengerti kehendak Tuhan memang membutuhkan proses dan waktu. Begitupun dengan berdoa. Seiring pertumbuhan iman
dan kedewasaan kita. Semoga kita pun dimampukan untuk berdoa dengan lebih baik. Murid-murid Yesus pernah berkata kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Kita pun selaku murid-murid Yesus perlu belajar berdoa. Bagaimana kita belajar berdoa? Samuel Chadwick menulis, "Tidak ada cara lain untuk belajar berdoa selain berdoa." Meskipun seseorang mengetahui segala rahasia tentang doa, jika ia tidak berdoa, dia tidak akan pernah belajar bagaimana berdoa. Seperti orang berenang, sekalipun dia tahu segala teori tentang berenang, tetapi jika dia tidak sungguh-sungguh terjun ke kolam dan berenang, dia tidak akan pernah belajar berenang. Akhirnya, sebuah nasihat sederhana: bukalah Alkitabmu sambil terus berdoa. Dengan cara itu, kita belajar berdoa. Tuhan, kami sering sibuk meminta. Doa kami menjadi sederet daftar permintaan. Sementara kami tak sungguh mengerti apa yang kami minta, tak menyadari sepenuhnya akan tanggung jawabnya apabila doa-doa itu dikabulkan. Kami sibuk dengan keinginan hati kami, tetapi mengabaikan kerinduan hati-Mu, Tuhan. Kami terlalu tergesa meminta tanpa mengenali pesan kitab suci. Doa-doa kami dan kehendak-Mu bersimpangan, tak bersesuaian. Mampukan kami untuk tidak lekas berkecil hati karena menyangka doa-doa kami diabaikan. Lapangkan hati kami untuk menerima jika doa kami yang harus diganti. Ajarlah kami untuk berdoa, ya Tuhan. Amin.